Apakah sudah tampil, Pak? Sudah? Sudah. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Selamat Pak. pagi, Pak. Sehat? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Suatu nikmat yang patut kita syukuri, karena dengan nikmat sehat itulah mudah-mudahan segala aktivitas kita diberikan kemudahan dan kelancaran, ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, KM minta tolong disiapkan dulu untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan Pak Mas Abid. Silakan Mas Abid. Atau yang lain? Lagi ke toilet. Mohon dipimpin berdoa dulu sebelum dimulai pembelajarannya. Baik, sama saya aja, Pak. Ya, Baik, silakan. teman-teman, Ya. kita berdoa dulu sebelum belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita doakan dijabah oleh Allah dan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Baik, untuk materi pembelajaran hari ini kita akan membahas materi tentang sistem persamaan linier 3 variabel. Namun sebelumnya saya ingin mengecek keadaan kelasnya. Coba ini itu tolong Fuad, itu di bawah mejanya masih ada sampah sepertinya, diambil dulu, dibersihkan dulu ya. Siapa? Ya, jadi dibuang ya, biar nanti kalau kelasnya keadaannya rapi, bersih, itu kan bisa bikin kita nyaman gitu ya. Tidak ada nyamuk, tidak gatal-gatal gara-gara nyamuk, dan bisa berakibat fatal ya kalau kesehatan dan kerapian itu tidak kita jaga. Baik, kemudian saya ingin memeriksa ini kelengkapan pakaian yang bajunya masih di luar, masih tidak dimasukkan, tolong dimasukkan terlebih dahulu. Oke. Kita akan mempelajari materi tentang sistem persamaan linier 3 variabel. Ya. Ada yang tahu itu apa itu sistem persamaan linier 3 variabel? Ada yang tahu materi apa ini? Materi. Kayak mirip persamaan 2 variabel ya, Pak? Ya, mirip dengan itu. Namun sebelumnya akan saya sampaikan kompetensi dasar yang akan kita capai adalah menyusun sistem persamaan linier 3 variabel dari masalah kontekstual. Kemudian menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linier 3 variabel. Untuk tujuan pembelajarannya, yaitu melalui penerapan model pembelajaran problem-based learning pada materi sistem persamaan linier 3 variabel, diharapkan peserta didik dapat menguasai materi dengan menunjukkan perilaku jujur, disiplin dan kerjasama, dan rasa cinta tanah air dengan baik. Kemudian yang kedua, menentukan solusi penyelesaian sistem persamaan linier 3 variabel dengan benar. Yang ketiga, merumuskan model matematika dari permasalahan kontekstual sistem persamaan linier 3 variabel dengan benar. Yang keempat, diharapkan peserta didik mampu menyimpulkan suatu masalah kontekstual yang penyelesaiannya menggunakan sistem persamaan linier 3 variabel dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang terakhir, diharapkan peserta didik mampu menyelesaikan masalah kontekstual sistem persamaan linier 3 variabel dengan menggunakan metode gabungan, eliminasi dan substitusi dengan benar. Oke, ada sedikit motivasi saya kutip dari Imam Syafi'i, ya. Barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, dia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang kehidupannya. Baik anak-anakku, yang namanya belajar itu sebuah proses ya. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan.
kita berlatih, kemudian kita mengerjakan soal, dan tentunya ini kegiatan yang mengenakan. Ya, namun ke depan kita akan mendapatkan sesuatu hal dari proses itu. Ya, jangan bangga dengan dengan nilai besar hanya karena tidak ada proses di dalamnya. Kalian mengerjakan soal merupakan hasil dari mencontek atau menyadut dari pekerjaan orang lain. Ya, ibaratnya seperti orang minum obat walaupun pahit, tapi efeknya diharapkan ke depan akan sembuh, akan pulih dari sakitnya. Seperti itu. Oke, silakan kalian buka barcode ini. Saya akan tampilkan komik matematik, ya, isinya tentang, nah ini dia, sistem persamaan linier 2 variabel. Sebelum masuk ke sistem persamaan linier 3 variabel, Pak Panji ingin mengecek pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang ini ya, masalah sistem persamaan linier 2 variabel. Nah, silakan kalian pahami, dibaca komiknya, kemudian ada yang mau menceritakan ini masalahnya seperti apa. Oke, Bu Lutfi, barangkali mau menceritakan apa nih permasalahannya nih dari komik ini. Bu Lutfi? Coba saya bacakan ya, Pak. Iya, kesimpulannya aja Bu Lutfi. Tulisannya kecil-kecil, Pak. Terlalu Sebentar. kecil. Ini sudah di-scan ya, baris kodenya ya. Di situ ada. Oh iya. Yang beli makanan ya Pak ya? Ya, betul sekali. Ini ada Ica, ya. Ica ini beli makanan katanya. Beli 2 kg gula dan 3 kg tepung. Kemudian situ bisa dibaca diberikan oleh ibunya uang 50.000, ternyata kembaliannya 6.000. Ya. Kemudian pedagang ini tidak memberitahukan harga satuannya berapa, gulanya berapa, kemudian tepungnya berapa. Sehingga dari uang 50.000 itu si Ica mendapatkan kembalian 6.000. Nah, total belanjaan Ica 2 kg gula dan 3 kg tepung 44.000. Kemudian ada masalah lagi di sini. Ya, harga 1 kg gula dan 2 kg tepung semuanya jadi 27.000. Nah, ini merupakan permasalahan dari sistem persamaan linier 2 variabel. Tentu kalian juga pernah mengalami pengalaman ya sebagai di rumah gitu ya. Anak soleh dan soleha tentu sering diminta tolong oleh orang tua ya. Mungkin akan mendapatkan kasus seperti ini. Betul, Pak. Kita diminta untuk membeli beberapa barang gitu ya. Namun oleh pedagang tidak diberitahukan nilai satuannya berapa. Ujuk-ujuk segini nilainya. Nah, itu merupakan contoh dari permasalahan sehari-hari dari sistem persamaan linier 2 variabel. Nah, ini tentu sudah disampaikan ya pada pertemuan sebelumnya, seperti itu. Nah, dari permasalahan tersebut kita buat model matematikanya, ya. Model matematikanya seperti ini. Oke, sebelumnya kita mengadakan pretest dulu ya. Silakan dibuka link Kahoot-nya. Saya sudah sebarkan di grup WA kelas. Oke. Saya kasih waktu 5 menit, 10 menit saja. Ya, cukup. Dan ternyata hasilnya lumayan ya. Oke. Kalau tadi itu sistem persamaan linier 2 variabel ya. Sebenarnya itu materi prasyarat kita untuk mempelajari materi hari ini. Kemudian monggo silakan dibuka barcode-nya. Ada suatu permasalahan di situ ya. Oke. Di sini ada permasalahan lain. Dava membeli 3 kg anggur, 1 kg pisang, dan 2 kg jeruk dengan harga 102.000.
Kemudian Zaki membeli 1 kilogram anggur, 3 kilogram pisang, dan 2 kilogram jeruk dengan harga Rp86.000. Sedangkan Faris membeli 2 kilogram anggur, 2 kilogram pisang, 1 kilogram jeruk dengan harga Rp79.000. Kemudian tentukan berapakah harga 1 kilogram masing-masing buah pada toko tersebut. Pertanyaan kedua, jika Hatta ingin membeli 3 kilogram anggur dan 2 kilogram jeruk, berapa uang yang harus dibayar Hatta? Nah, kalau kalian bandingkan antara permasalahan yang pertama tadi dengan persamaan yang kedua ini, apa perbedaannya? Bisa disebutkan, Fuad. Fuad? Ya, Pak Ya, Panji. Perbedaannya, ya. Perbedaannya, yang pertama itu barang yang dibeli 2 ya. oh iya betul Pak. Betul. Ada 2 barang yang dibeli. Pak. Kemudian kalau ini kita sajikan permasalahan, ternyata barang yang dibeli ada 3, anggur, pisang, jeruk. Nah, cara penyelesaiannya seperti apa? Gitu ya. Mungkin tidak jauh berbeda dengan yang kemarin, dengan yang sistem persamaan linear 2 variabel. Hanya saja di sini ada tambahan 1 variabel lagi. Makanya disebut juga dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, langkah pertama adalah buat model matematika dari permasalahan ini. Ya, kita anggap ya, kita misalkan bahwa X itu adalah harga 1 kilogram anggur, Y adalah harga 1 kilogram pisang, dan Z adalah harga 1 kilogram jeruk. Kemudian di sini berarti 3X ditambah 1Y ditambah 2Z sama dengan 102.000. Kemudian dan seterusnya ya. Maka didapat model matematikanya seperti ini. Oke, setelah itu silakan kalian fokus untuk melakukan eliminasi dari salah satu variabel tersebut. Nah, saya fokuskan untuk mengeliminasi Z terlebih dahulu dengan mengambil persamaan 1 dan persamaan 2. Maka didapatlah persamaan baru, persamaan 4, ya, yang nilainya seperti ini. X dikurangi Y sama dengan 8.000. Kita dapatkan dari kegiatan mengeliminasi Z dari persamaan 1 dan 2. Selanjutnya, kita ambil juga persamaan 2 dan persamaan 3 untuk kita eliminasi Z-nya. Oke, kita dapatkan persamaan yang baru. Ada persamaan yang kelima, yaitu 3X tambah Y sama dengan 72.000. Nah, selanjutnya, dari persamaan 4 dan persamaan 5 ini, kita eliminasi. Hilangkan salah satu variabelnya. Saya hilangkan, saya eliminasi Y-nya. Oke, karena ini sama ya, koefisiennya sama, maka tinggal kita jumlahkan saja, maka didapatlah X sama dengan 20.000. Untuk selanjutnya, silakan substitusi X sama dengan 20.000 ini ke persamaan yang keempat. Oke, maka hasilnya seperti ini, didapatlah Y sama dengan 12.000. Nah, selanjutnya, nilai X dan mohon maaf ini salah ya. Nilai X 20.000 dan Y sama dengan 12.000 ini disubstitusikan ke dalam persamaan ketiga. Ya, ini kita pilih salah satu. Bisa persamaan 3, 2, dan 1. Maka didapatlah persamaan Z sama dengan 15.000. Oke, sehingga kita bisa simpulkan X itu kan anggur, Y adalah pisang, Z adalah jeruk. Nah, kita bisa simpulkan, maka harga anggur 1 kilogramnya 20.000, harga pisang, maaf ini 12.000 ya, harga 1 kilogram jeruk 15.000. Ya, kita dapatkan nilai seperti ini. Oke, selanjutnya silakan buka barcode-nya. Saya berikan
suatu permasalahan yang lain, silakan cek barcode-nya dibuka. Oke, untuk itu silakan buat kelompok. Kelompoknya sama saja seperti dengan pertemuan yang kemarin ya. Tiap kelompok beranggotakan 4 orang. Oke, ada permasalahan, saya bagikan LKPD-nya ke tiap kelompok. Nah, ini permasalahannya dalam bentuk komik matematik. Oke, bentuknya komik matematik. Silakan dipelajari komiknya. Ada yang mau menceritakan tidak nih? Isi komiknya seperti apa? Saya minta tolong ke Teh Agis. Bisa minta tolong untuk diceritakan komiknya seperti apa, alur ceritanya. Teh Agis. Ya, Mohon seperti maaf, itu. Pak Panji, mohon maaf lagi di jalan jemput anak, mohon maaf. Oh iya, mohon maaf ya, nggak masalah. Ada yang bisa menceritakan ini? Ini Pak, Ya. ada yang lagi mau nyari keperluan ATK ya Pak ya. Cuman Betul. ada 2 toko nih. Terus lagi Cari diskon bukan? Betul. Di Mm-mm. diskon ya. Betul. Terus lagi milih-milih mana yang paling murah ya Pak ya. Itu Betul alur sekali. ceritanya ya Pak ya. Masing-masing toko memberikan promonya masing-masing ya. Ada toko sukses dan toko sejahtera. Promonya ya seperti itu. Nanti si 2 tokoh ini, Hatta ya dan Zain nih, ingin memilih nih mana toko yang memberikan harga yang termurah untuk keperluan pembelian 4 pulpen, 2 penggaris, dan 3 buku. Oke, silakan diskusikan LKPD-nya. Oke. Silakan diskusikan bersama kelompok kalian. Ya, seperti ini. Saya beri waktu 15 menit untuk berdiskusi untuk menentukan permasalahan dari soal cerita tersebut. Oke, kelompok 2. Kelompok 2, Ibu Lutfi. Ibu Lutfi, ada masalah tidak untuk permasalahannya? Barangkali ada yang mau ditanyakan? Dikerjakan pakai cara apa, Pak? Apa boleh pakai cara eliminasi, Bapak? Ya, pakai cara apa? Ya, caranya hampir sama dengan menyelesaikan sistem persamaan linier 2 variabel. Hanya yang membedakan di sini ada 3 variabel. Ya, caranya sama, menggunakan eliminasi dan substitusi atau metode gabungan dari keduanya. Silakan nanti kalian isi LKPD-nya. Oke. Selesai waktunya, saya minta kelompok ketiga, anak kelompok 3 nih, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 3 perwakilannya, saya minta Afuad, tolong presentasikan ke depan. Siapa? Oke, terima kasih kepada Afuad. Beri aplaus kepada Afuad. Oke, terima kasih Pak. Ya, jawabannya tepat sekali. Betul. Ada yang mau menyanggah? Barangkali beda pendapat dengan pendapatnya Afuad? Atau memberikan pertanyaan? Ya, Mbak Hapsari, sepertinya ini masih bingung ya? Iya. Ya, Iya, silakan bertanya atau menanggapi. Oke, baik. Terima kasih Mbak Hapsari. Ya, jadi bisa disimpulkan ya dari permasalahan tadi kita sudah dapatkan ya harga ATK di toko sukses sekian gitu ya. Kemudian dibandingkan dengan harga yang di toko sejahtera. Dan akhirnya kita bisa menyimpulkan untuk sejumlah 4 pulpen, 2 penggaris, dan 3 buku di toko sejahtera, di toko mana yang lebih murah yang nanti akan dipilih oleh Hatta dan Zain.
Nah, dari sini nanti juga kita bisa simpulkan pulpen lebih murah di mana gitu ya. Kemudian buku lebih murah di mana. Selanjutnya, dari kegiatan pembelajaran tersebut, ya kita bisa memberikan kesimpulan ya. Langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan sistem persamaan linear 3 variabel. Langkah pertama apa, Abid? Mas Abid? Langkah pertama adalah membuat model matematika. Setelah model matematika kita buat, selanjutnya Menyelesaikan menyelesaikannya dengan menggunakan metode eliminasi, substitusi atau metode gabungan. Nah, setelah ketemu X, Y, dan Z-nya, baru kita bisa menyimpulkan permasalahannya seperti apa. Ya, seperti itu. Oke, saya rasa sudah paham ya dari hasil diskusi yang baru saja kita lakukan. Untuk kegiatan selanjutnya, Pak Panji ingin mengecek pemahaman kalian, apakah sudah paham atau belum terhadap permasalahan SPLTV. Silahkan kerjakan soal post-test. Pak Panji sudah bagikan di Google Classroom. Ya, buka linknya untuk kemudian dikerjakan. Ya, saya beri waktu 10 menit. Oke, waktunya sudah habis, waktunya sudah selesai. Kemudian kita bisa tampilkan di sini nilainya. Yang tertinggi adalah, ternyata diraih oleh Mas Erwin. Mas Erwin tertinggi dapat nilai. Oke. Kita refleksikan kegiatan pembelajaran hari ini. Saya minta, saya ingin bertanya dengan Teh Ais. Bagaimana perasaan Teh Ais selama pembelajaran berlangsung? Senang, Bapak. Alhamdulillah ya. Kemudian materi apa yang kalian pelajari? Bu Hapsari, belajar apa hari ini? SPLTV, Pak. SPLTV, betul sekali. Kemudian Mas Abid, bagian manakah yang menurut Mas Abid itu sulit untuk dipahami? Itu Pak, kalau ada soal cerita yang terlalu rumit, kadang memahaminya agak sedikit gitu. Iya, betul sekali ya. Nanti untuk hal-hal yang sulit ini kita diskusikan lagi ya di lain kesempatan. Oke, baik. Oke, untuk itu ke depan ya, yang namanya belajar tidak hanya selesai di kelas saja. Silakan dipelajari banyak permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Ya, silakan kalian explore. Jangan sampai selesai dari kelas ini materi itu akan hilang, bubar begitu saja. Tidak ada yang bisa kita dapatkan dari kegiatan pembelajaran ini. Maka pentingnya berlatih, ya. Pentingnya berlatih. Silakan kalian explore, cari, searching, banyak media yang bisa kita pakai, gitu ya. Banyak permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Dan untuk aktivitas kegiatan pembelajaran untuk tugas di rumah, Pak Panji titipkan tugas ya. Saya titipkan, sudah saya sharekan di Google Classroom. Dan kemudian nanti akan kita cek di pertemuan selanjutnya. Dan untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari materi tentang sistem persamaan linear kuadrat. Sistem persamaan linear kuadrat. Oke, terima kasih untuk atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Ya, semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, dokumen. Pak Saifur Rahman. Halo Pak Saifur. Ya sudah langsung dari saya ya. Pak Panji. Iya, Bu. Sepertinya Pak Panji sudah sangat sempurna. Sudah Terima kasih, sempurna, Bu. tidak ada yang terlewat. Jadi saya tidak memberi masukan karena semua sudah setiap indikator sudah ada ya pada Pak Panji. Tadi yang biasanya terbalik antara penarikan kesimpulan dengan tes formatif saja Pak Panji sudah betul ya. Menarik kesimpulan dulu baru dilakukan tes formatif. Dan yang sangat menarik itu Pak Panji menyajikan permasalahannya menggunakan komik matematika ya. Sangat menarik sekali ini. Terima kasih. Ya, jadi selamat sudah Pak Panji sudah sudah bagus menyampaikan peer teaching ini. Pak Saifur, mungkin Pak Saifur sedang ada kegiatan lain, silahkan Bu Hapsari ya, terakhir ini. Ya Bu. Izin stop share-nya Bu ya. Ya, silahkan Pak Panji. Pak Saifur. Ya silahkan Bu Hapsari. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat siang. Halo Ibu. Iya, Siang Ibu. Wah ini habis liburan ya. Habis liburan 2 minggu kita udah masuk ke semester kedua. Ya, oke. Gimana ini? Liburannya menyenangkan? Menyenangkan Enggak sekali. di mana-mana tuh, cuma di rumah. Jalan-jalan Bu. Wah, enak sekali Kasihan ya. Bu. Abid kasihan Bu. Nggak jalan-jalan. Kenapa? Cuma di rumah Bu, nggak ada ngajak jalan-jalan. Aduh, kok kasihan ya. Bisa diajak jalan-jalan ya Bu. Ya. Ada oleh-olehnya Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, siapa yang mau memimpin doa? Yuk, Mas Fuad mungkin ingin memimpin doa. Udah lama loh nggak mimpin doa. Siap Ibu. Oke teman-teman, kita berdoa dulu sebelum belajar. Kita mulai berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, saya cek dulu ya kehadirannya. Siapa tahu ada yang kelupaan nih, belum masuk sekolah, habis libur nih. Oke, ini